Ya tentu saya kaget mendengar pemerintah mengeluarkan Perpu itu karena sebenarnya Presiden masih punya waktu setahun lagi menurut putusan MK tahun 2021 Ya. bulan November, itu bulan November tahun 2023. Jadi masih ada waktu sebenarnya 1 tahun untuk menyelesaikan Undang-Undang Ciptaker sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Kan tapi di akhir Desember dia mengeluarkan Perpu. Nah sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 22, memang ada kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, pertanyaannya apa saja itu sebenarnya kegentingan memaksa? Apa yang dimaksud kegentingan yang memaksa? Nah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi di tahun 2010 sudah pernah memutuskan dalam putusan nomor 138 tahun 2009. Di sana itu kegentingan memaksa itu harus memenuhi tiga syarat. Pertama, ya, adanya suatu kondisi, yaitu suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Nah, pada saat itu undang-undangnya belum ada, atau ada kekosongan hukum sehingga tindakan itu tidak bisa dilakukan. Nah, kosongan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu segera dengan membuat undang-undang yang baru. Karena butuh proses yang lama. Betul. Jadi dengan tiga kondisi itulah Presiden dapat mengeluarkan Perpu. Sekarang pertanyaannya, apakah Perpu ini memenuhi tiga kondisi itu? Nah, pertama tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya Undang-Undang Ciptaker itu masih berlaku sampai pada bulan November tahun 2023. Artinya 2023. Artinya masih ada undang-undang yang cukup dan memadai untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang ini. Kalau dipersoalkan adalah masalah rantai supply chain, isi internasional, masih ada waktu 1 tahun yang bisa diselesaikan dengan undang-undang yang ada sekarang ini, Undang-Undang Ciptaker. Jadi seharusnya tidak terburu-buru untuk mengeluarkan Perpu karena waktunya masih ada undang-undang, tidak ada kekosongan hukum apapun ya. Tidak ada kekosongan hukum ya. Dan kondisi itu masih merupakan prediksi ya, belum kejadiannya sebenarnya. Jadi belum faktual. Kemudian tidak ada kondisi kekosongan hukum. Hukumnya ada, undang-undangnya ada, undang-undangnya masih berlaku. Jadi memang ada problem konstitusional ketika Perpu ini dibuat yang tidak memenuhi keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa bagaimana dimaksud pasal 22 Undang-Undang Dasar itu. Ya, di putusan MK sendiri untuk menghindari subjektivitas Presiden yang terlalu tinggi, MK itu memberikan batasan. Yaitu ada 3 tadi saya sampaikan. Karena itu kalaulah betul misalnya ada suatu kegentingan yang memaksa sehingga Presiden harus mengeluarkan Perpu, nah undang-undangnya masih ada dan tidak begitu buru-buru. Karena undang-undang masih berlaku sampai akhir tahun ini. Jadi tidak ada kekosongan hukum di sana. Karena kegentingan memaksa itu bukan satu-satunya alasan untuk mengeluarkan sebuah Perpu. Harus ada di tengah kegentingan memaksa itu tidak ada hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk mengatasi masalah kegentingan itu. Sekarang hukumnya ada dan undang-undangnya ada, yaitu Ciptaker yang masih berlaku sampai pada akhir tahun ini. Nah, kalau kita baca putusan MK tahun lalu, sebenarnya yang diperintahkan oleh MK itu adalah melakukan proses pembentukan yang melibatkan masyarakat. Itu intinya. Nah, jadi pelibatan masyarakat sebagai unsur yang esensial dalam putusan itu karena dalam proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker itu kurang sekali keterlibatan masyarakat itu. Nah, kemudian yang kedua memang ada masalah-masalah lain. Tapi tidak dikomentari lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah substansi atau materi dari undang-undang itu yang banyak problem. Tapi intinya adalah proses pembentukan. Nah,
Sekarang proses pembentukannya dilakukan dengan Perpu, jadi sangat jauh menyimpang, sangat jauh dari apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melibatkan masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan undang-undang ini. Justru Perpu kan tidak melibatkan masyarakat sama sekali, memang begitu hakikatnya Perpu. Jadi ini kalau dikatakan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sepertinya tidak, karena beda dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Ya, memang Perpu itu kan di masa sidang yang akan datang harus disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Iya. Jadi pada akhirnya keputusan politiknya ada pada DPR, diserahkan pada DPR saja. Betul. Kemudian kalau memang tidak, ataupun masyarakat juga keberatan terhadap Perpu ini, bisa juga menguji di Mahkamah Konstitusi tentang prosedur dan alasan penerbitan Perpu. Jadi alasan formal yang justru yang dipersoalkan, bukan alasan materialnya. Jadi juga bisa. Karena MK sudah memberikan peluang bahwa Perpu itu adalah merupakan objek yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi, baik pengujian formil maupun juga pengujian material. Jadi ini untuk menghindari kegaduhan, kita tunggu saja proses hukumnya, yaitu proses politik di DPR. Kemudian pada sisi lain, pada saat yang sama, bisa juga dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi bagi yang keberatan gitu. Dalam negara hukum itu tidak saja tujuan hukum yang langsung yang dicapai, tapi due prosesnya. Itu penting sekali. Due proses itu adalah proses hukum itu dilahirkan. Betul. Itu sesuatu yang sangat esensial dalam negara hukum. Jadi tidak langsung kepada tujuannya. Itu namanya lebih mendekati negara-negara yang tidak menganut demokrasi. Kalau hanya mengandalkan pada tujuan. Ada due process yang harus dilewati. Nah, apa yang terjadi di sini persoalannya di due process itu. Iya. Kita belum mulai tentang substansi atau materinya, tapi due processnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi yang ada. Saya menilai bahwa Perpu ini melanggar putusan MK itu sendiri, di mana di diktum 7-nya itu bahwa selama proses apalagi perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah tidak dapat mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Ini berdampak luas dan strategis. Justru Perpu ini bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, melecehkan Mahkamah Konstitusi, menghina Mahkamah Konstitusi. Namun dilalahnya Mahkamah Konstitusi kenapa memilih diam saja? Ya sudah, karena kan Ketua MK kan sudah jadi ada ipar, terlalu banyak KKN gitu loh. Nah, sehingga keputusan daripada Perpu ini yang kita lihat justru bukan malah menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Justru makin tegas bahwa produk daripada Perpu ini bukanlah atas keinginan dan kehendak daripada masyarakat sipil, buruh, terutama kaum buruh. Oligarki kekuasaan hari ini meminjam tangan Jokowi dengan segala cara bagaimana supaya urusan-urusan mereka dalam urusan merampok kekayaan negara kita, merampok sumber daya alam kita, merampok sumber daya manusia kita itu legal, berlindung di balik undang-undang, padahal semuanya itu melanggar konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau tidak mau juga ini Jokowi mundur saja jadi presiden. Capek kita saudara-saudara. Bagi pendukung-pendukung Jokowi ini, lihat nih, ini lu dikasih buru dukung Jokowi kemarin, ini kado Jokowi buat kalian.